Perkenalkan, nama saya Friensa Sadai Tambubolon dengan NIM 122370008 dari program studi teknik pertambangan dengan mata kuliah valuasi tambang kelas RA. Di sini saya akan mereview pelajaran atau mata kuliah yang disampaikan di minggu kedua untuk memenuhi tugas valuasi tambang yang diampu oleh Bapak Rahmat Padilla STMT. Apa sih itu valuasi? Dalam garis besar, valuasi merupakan sebuah nilai. Namun secara umum, valuasi merupakan proses untuk menilai biaya masuk maupun keluar atau mempertimbangkan nilai atau aset untuk dimanfaatkan dengan memvaluasi atau mempertimbangkannya terlebih dahulu. Lalu, dalam dunia pertambangan, mengapa butuh yang namanya valuasi tambang? Dalam dunia pertambangan sendiri, peran valuasi sangat dibutuhkan, termasuk dalam memulai pertambangan dibutuhkan valuasi sebagai dasar atau fondasi awal untuk proses penilaian nilai ekonomis dari sebuah proyek tambangnya atau cadangan mineralnya. Valuasi juga sebagai dasar untuk memulai sesuatu di mana kita harus tahu berapa modal yang kita keluarkan dan berapa untung yang akan kita dapatkan nantinya. Setelah membahas tentang hubungan pertambangan dengan valuasi tambang, kita juga harus tahu tahapan dalam proyek pembangunan dan penambangan. Yang pertama itu ada namanya visi perusahaan, di mana visi perusahaan dimulai dari bagaimana pembangunan kita untuk kedepannya. Lalu yang kedua ada eksplorasi, di mana pada tahap ini kita mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu yang akan bisa kita tambang nantinya. Yang ketiga ada penemuan. Nah, setelah melakukan eksplorasi, tentu kita pasti menemukan penemuan yang akan kita proses lebih lanjut nantinya. Lalu ada estimasi target. Estimasi target itu merajuk pada proses memperkirakan atau menentukan nilai hasil yang diharapkan dari suatu proyek. Yang kelima ada estimasi sumber daya, merupakan proses memperkirakan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan. Bisa saja sumber daya ini mencakup tenaga kerja, materi, peralatan, waktu, dan biaya. Lalu ada prakelayakan. Prakelayakan merupakan proses tahapan di mana kita tahu sudah layak atau tidaknya ini untuk dilanjutkan. Lalu ada estimasi cadangan, pembangunan proyek. Nah, setelah sudah melakukan ketujuh proses, masuklah pembangunan proyek untuk memulai membangun pertambangannya. Lalu setelah itu ada praproduksi, lalu berproduksi akan menghasilkan produksi atau menghasilkan olahan yang akan menghasilkan untung untuk kita. Lalu produksi sudah dalam keadaan mantap. Namun kita tahu dalam usaha pasti produksi bakal terdapat naik dan turun dalam setiap produksinya. Nah, lalu terakhir itu rehabilitasi lingkungan hingga nantinya ke reklamasi. Terima kasih.